warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Kali ini saya akan menjabarkan beberapa soal latihan penilaian akhir semester mata pelajaran IPS kelas 8 di semester genap sesuai dengan kurikulum 2013. Mari kita simak soalnya berikut ini. Akibat dari persebaran sumber daya alam di Indonesia yang tidak merata serta pemanfaatan yang besar bagi kehidupan manusia adalah A. Adanya potensi yang besar di wilayah Indonesia. B. Munculnya permintaan dan penawaran akan suatu produk yang mengakibatkan munculnya aktivitas perdagangan. C. Mengeksploitasi sumber daya alam secara besar-besaran di seluruh wilayah Indonesia. Yang D. Mengambil tenaga ahli dan berpendidikan dari luar negeri. Coba kira-kira jawabannya yang mana? Iya, jawabannya adalah munculnya permintaan dan penawaran akan suatu produk yang mengakibatkan munculnya aktivitas perdagangan. Yang B ya. Soal berikutnya, perbedaan hasil tambang dan hasil hutan atau pertanian suatu wilayah disebabkan karena titik-titik. A. Perbedaan populasi dan ekosistem suatu wilayah. B. Perbedaan letak astronomis suatu wilayah. C. Perbedaan keadaan geografis suatu wilayah. Atau yang D. Perbedaan keadaan demografi suatu wilayah. Jawabannya yang mana? Iya, jawabannya adalah yang C. Perbedaan keadaan geografis suatu wilayah. Penghasil emas terbesar di Indonesia adalah A. Sumatera Barat, B. Papua, C. Kalimantan Timur, atau yang D. Nusa Tenggara Timur. Nah, kira-kira jawabannya yang mana? Ya, jawabannya adalah yang B. Papua. Soal berikutnya, peran rumah tangga keluarga antara lain A. Melakukan kegiatan pembuatan barang atau jasa. Atau yang B. Mengawasi setiap kegiatan ekonomi suatu perusahaan. Yang C. Membuat peraturan agar kegiatan ekonomi berjalan dengan lancar. Yang D. Menggunakan suatu barang dan menyediakan faktor produksi bagi perusahaan. Nah, ini mudah sekali soalnya. Jawabannya adalah yang D. Menggunakan suatu barang dan menyediakan faktor produksi bagi perusahaan. Soal berikutnya, balas jasa yang diterima rumah tangga keluarga karena telah memberikan kontribusi berupa tenaga dan pikirannya dalam mengolah perusahaan disebut A. Laba atau keuntungan, B. Bunga, C. Upah, atau yang D. Sewa. Nah, jawabannya adalah yang A. Laba atau keuntungan. Suatu kemampuan mengatur, mengorganisasikan, serta mengambil resiko dalam menjalankan suatu usaha merupakan salah satu faktor produksi titik-titik. A. Faktor produksi alam, B. Faktor produksi modal, C. Faktor produksi tenaga kerja, dan yang D. Faktor produksi kewirausahaan. Kira-kira jawabannya yang mana? Ya, jawabannya adalah yang D. Faktor produksi kewirausahaan. Soal berikutnya, hubungan pelaku ekonomi dua sektor antara rumah tangga produsen atau RTP dan rumah tangga konsumen atau RTK kecuali. Nah, ini kecuali ya soalnya ya. Yang A. Pengaturan dalam penjualan dan pembelian suatu barang atau jasa. Yang B. Penjualan suatu barang atau jasa. Yang C. Pembayaran atas pembelian suatu barang atau jasa.
Yang D. Pembayaran balas jasa atas pembelian faktor produksi. Ya, kecuali ya, soalnya jawabannya adalah yang A. Pengaturan dalam penjualan dan pembelian suatu barang atau jasa. Soal berikutnya. Peran rumah tangga pemerintah yang tidak dimiliki oleh pelaku ekonomi lainnya adalah A. Sebagai konsumen, B. Sebagai produsen, C. Sebagai penyedia faktor produksi, atau yang D. Sebagai regulator. Jawabannya sangat mudah, yaitu yang D. Sebagai regulator atau pengatur ya. Soal berikutnya. Manfaat dari perdagangan antar pulau atau antar daerah adalah A. Menyediakan alternatif alat pemuas kebutuhan bagi konsumen, B. Perbedaan tingkat harga antar daerah, C. Meningkatkan produktivitas, yang D. Memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat. Silakan dipikirkan jawabannya apa kira-kira? Ya, jawabannya adalah yang B. Perbedaan tingkat harga antar daerah. Soal berikutnya, perdagangan antar negara atau perdagangan internasional merupakan aktivitas perdagangan yang dilakukan masyarakat suatu negara dengan masyarakat negara lain yang mencakup ruang lingkup berikut, kecuali A. Perpindahan barang atau jasa dari suatu negara ke negara lain, B. Perpindahan tenaga kerja dari suatu negara ke negara lain, C. Penyampaian informasi tentang adanya bahan baku dan pangsa pasar, yang D. Meningkatkan produktivitas setiap daerah dalam suatu negara. Ya, karena ini adalah perdagangan antar negara, yang kecuali jawabannya adalah pasti yang D. Meningkatkan produktivitas setiap daerah dalam suatu negara. Kemudian menurut Sadono Sukirno tahun 2010, manfaat perdagangan antar negara antara lain A. Keuletan eksportir menangkap peluang pasar, B. Keadaan pasar luar negeri, C. Transfer teknologi modern, yang D. Menjaga kestabilan nilai tukar rupiah. Jawabannya adalah yang C. Transfer teknologi modern. Barang-barang yang diimpor Indonesia dalam kelompok migas antara lain, jadi barang-barang yang diimpor Indonesia itu ada berupa migas dan non migas. Nah, ini pertanyaannya adalah yang migas. A. Minyak tanah, solar, bensin dan LPG, B. Minyak bumi, batu bara, nikel dan emas, atau C. Tembaga, nikel, batu bara dan seng, atau yang D. Minyak tanah, seng, emas dan bensin. Jawabannya yang termasuk impor migas Indonesia adalah yang A. Minyak tanah, solar, bensin dan LPG. Soal berikutnya. Kegiatan ekonomi yang dilakukan di wilayah pesisir dan kelautan, yaitu nelayan mencari ikan di laut, merupakan contoh kegiatan A. Ekonomi maritim, B. Ekonomi kelautan, C. Ekonomi agrikultur, atau D. Ekonomi bahari. Jawabannya adalah B. Ekonomi kelautan. Soal berikutnya. Contoh kekayaan Indonesia di bidang ekonomi maritim yaitu A. Pengambilan rumput laut, B. Nelayan mencari ikan di laut, C. Pengambilan karang dan kerang di laut, atau yang D. Jasa penyeberangan antar pulau. Ya, ekonomi maritim ya. Contohnya yaitu yang D. Jasa penyeberangan antar pulau. Ekonomi agrikultur adalah A.
A. Upaya peningkatan perekonomian dengan memberdayakan sektor pertanian. B. Kegiatan ekonomi yang dilakukan di wilayah pesisir dan lautan serta di darat yang menggunakan sumber daya alam dan jasa-jasa lingkungan kelautan untuk menghasilkan barang dan jasa. C. Kegiatan ekonomi mencakup transportasi laut, industri galangan kapal dan perawatannya, pembangunan dan pengoperasian pelabuhan, beserta industri dan jasa terkait. Jawabannya yang mana? Atau yang D, pertumbuhan ekonomi tinggi secara berkelanjutan. Jawabannya yang A, upaya peningkatan perekonomian dengan memberdayakan sektor pertanian. Pengembangan di bidang agrikultur di Indonesia mempunyai beberapa hambatan, antara lain sebagai berikut kecuali: A. Skala usaha pertanian pada umumnya relatif kecil. B. Modal terbatas. Atau C. Penggunaan teknologi masih sederhana. Atau D. Tidak dipengaruhi musim. Ini soalnya adalah kecuali hambatan agrikultur di Indonesia, yaitu jawabannya yang D, tidak dipengaruhi musim. Jadi harusnya pertanian di Indonesia adalah dipengaruhi oleh musim. Soal berikutnya, beberapa strategi yang dapat dilakukan pemerintah dalam mengembangkan agrikultur di Indonesia antara lain: A. Eco farming. B. Distribusi bahan pangan. C. Pemberian bantuan UMKM. Atau D. Penarikan pajak. Ya, strategi yang dilakukan pemerintah adalah yang A. Eco farming. Redistribusi atau pendistribusian kembali pendapatan adalah pendistribusian kembali pendapatan masyarakat kelompok kaya kepada masyarakat kelompok miskin, baik berasal dari pajak ataupun pungutan-pungutan lain. Bentuk redistribusi yaitu A. Redistribusi vertikal dan elips. B. Redistribusi vertikal dan horizontal. C. Redistribusi horizontal dan heksagonal. D. Redistribusi elips dan diagonal. Ini gampang sekali. Jawabannya adalah B. Redistribusi vertikal dan horizontal. Dalam rangka mewujudkan program redistribusi pendapatan di Indonesia untuk dapat memeratakan pembangunan, pemerintah telah melakukan beberapa strategi, antara lain dengan merealisasikan beberapa program pemerintah. Program-program pemerintah tersebut dapat diaplikasikan pada program-program berikut ini, kecuali: A. Program pemberian jaminan akses kebutuhan dasar bagi rakyat bawah. B. Program kredit lunak dan penjaminan kredit berbasis komunitas. C. Pengembangan usaha atau industri kecil. Atau D. Program pengembalian dana yang diberikan pemerintah. Yang tidak termasuk program strategi pemerintah adalah yang D. Program pengembalian dana yang diberikan pemerintah. Contoh kegiatan redistribusi pendapatan yang dilakukan pemerintah dalam bidang pertanian yaitu pengenaan pajak. B. Pemberian subsidi BBM. C. Pemberian subsidi pupuk. Atau yang D. Pelatihan bagi tenaga kerja. Mudah sekali ini soalnya. Jawabannya adalah pemberian subsidi pupuk. Pengelolaan kembali pendapatan yang menunjukkan pada transfer uang bagi orang kaya ke orang miskin disebut dengan A. Redistribusi vertikal. B. Redistribusi horizontal. C. Redistribusi jaminan akses. Atau yang D. Redistribusi kredit lunak. Jawabannya adalah yang A. Redistribusi vertikal. Nah, itulah tadi contoh-contoh soal
untuk ulangan semester IPS kelas 8. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.